Shalom, Bapak Saudara. Saya sedikit mau share mengenai pengalaman. Saya diingatkan oleh barangkali 3 orang teman dalam beberapa kasus yang berbeda. Mereka mengingatkan saya bahwa supaya saya fokus kepada panggilan saya dan tidak menyimpang dalam arti berbicara atau mengeluarkan pandangan mengenai wilayah-wilayah yang bukan merupakan panggilan saya. Jadi intinya mereka sebagai sahabat mengingatkan saya untuk tetaplah fokus kepada panggilanmu. Tidak usah banyak menanggapi hal-hal yang bukan di wilayah panggilanmu. Karena begini, awalnya ya saya menganggap teguran ini, katakanlah begitu, itu nggak terlalu penting lah ya. Tapi setelah saya renung-renungkan, saya diingatkan Tuhan juga bahwa itu sangat penting sekali, bahwa kita harus fokus hanya kepada panggilan kita ya. Nah, saya share juga sedikit bahwa panggilan saya itu adalah memberitakan kerajaan sorga ya. Injil kerajaan. Kalau ditanya orang teologimu apa, ya saya menjawab ya teologi kerajaan, karena memang itulah panggilan saya. Ini bukan berarti saya tidak boleh berbicara tentang berbagai aliran yang lain. Saya kadang bicara soal hyper grace ya, kadang-kadang teologi dispensasi juga, injili, teologinya orang karismatik, teologi sukses itu juga. Tapi itu saya berbicara itu dalam rangka memperjelas posisi saya atau memperjelas posisi daripada teologi kerajaan itu. Jadi saya tidak mencampuri urusan panggilan orang, ya pemberitaan orang, itu urusan dia dengan Tuhan lah, ya. Urusan saya di sini, saya memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan kalau saya pun membanding-bandingkan itu adalah supaya memperjelas posisi daripada Injil kerajaan itu. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya? Sebagai contoh lah, misalnya saya tidak usah berbicara soal politik ya, karena memang saya tidak terpanggil ke sana. Lain misalnya Pak Ahok ya, dia memang betul-betul, dia pernah saya baca sedikit kesaksiannya itu, memang dia dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam wilayah itu ya. Dan saya tidak perlu harus tahulah panggilan orang, bukan urusan saya. Jadi setelah saya renung-renungkan ya, 3 orang teman ini, sahabat saya ini mengingatkan saya seperti itu, saya bilang wah ini bagus ya. Saya terima dan saya jadi teringat ya dari cerita ini di Injil Lukas, ada kisah tentang Maria dan Marta. Yang ini masih ada kaitannya ya dengan soal panggilan itu. Jadi saya cerita dulu ya mengenai Maria dan Marta, nanti saya coba kaitkan lagi dengan pembicaraan tadi mengenai fokus kepada panggilan kita. Ini ayatnya ada di Lukas 10 ayat 38 mulai. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik
yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ini cerita tentang dua perempuan yang dua-duanya mencintai Tuhan Yesus itunya ya. Karena dua-duanya melayani lah ya. Tapi caranya beda. Kalau ini Marta dia memilih untuk melayani, barangkali mempersiapkan makanan, mengerjakan ini itu, pendeknya satu pekerjaan lah ya. Tapi Maria ini dia memilih, dikatakan di sini dia memilih pertama ya, perhatikan duduk. Dia dengan tenang ya mendengarkan Tuhan dalam posisi duduk, artinya posisi stabil lah ya, tidak gapah-gopoh ya, dia pilih itu ya, duduk. Juga dia dekat ya, mendekat kepada Tuhan. Dan di situ dibilang dekat kaki. Ya, ini ada sikap rendah hati dari Maria untuk mau mendengarkan Tuhan dan bersikap rendah hati ya. Jadi dikatakan ada istilah terus di sini. Terus ya, istilahnya konsisten apa bukan continuous ya. Terus menerus gitu dia tekun dia gitu. Udah sangat bagus sekali lah ya. Makanya Yesus bilang, ini Maria memilih bagian yang terbaik. Rupanya dalam hidup ini yang terbaik itu, jangan salah ya, Marta juga melakukan yang baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik itu mendekat kepada Tuhan dalam posisi duduk, tenang ya, di kaki Tuhan, sikap rendah hati, dan terus ada suatu ketekunan untuk maju dekat terus kepada Tuhan. Kira-kira begitu. Itu yang terbaik. Itu pilihan. Jadi Maria sudah memilih itu yang terbaik, mendekat kepada Tuhan. Ya. Sementara Marta ini bukan tidak baik. Dia juga melakukan pekerjaan ini itu untuk Tuhan juga. Dia seorang yang melayani Tuhan. Tapi pilihannya itu memang membuat dia jadi banyak khawatir. Di sini nih dibilang Tuhan, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi memang pilihan Marta ini bukan yang terbaik, walaupun baik, tapi bukan yang terbaik karena menyebabkan banyak khawatir. Di sini dikatakan menyusahkan diri. Ya. Nah, saya mencoba mengkaitkan ini dengan yang tadi saya sharekan fokus panggilan saya ini. Jadi dari sini saya berpikir, Tuhan, saya mau memilih seperti Maria ini, ya. Memilih untuk duduk aja dekat kaki Tuhan, mendekat, banyak doa, merenungkan firman Tuhan, banyak menyendiri dengan Tuhan, ya. Sambil tentu tugas saya yaitu tadi pemberita Injil Kerajaan. Jadi saya diingatkan, jangan kamu ambil bagian yang seperti Marta, akhirnya jadi jatuh kepada hal-hal yang membuat khawatir dan menyusahkan diri. Karena begini, Bapak Saudara, dunia ini saya yakin sesuai firman Tuhan makin digoncang aja, ada aja kasus-kasus inilah itu yang menyimpangkan fokus kita gitu. Ya, ada berita-berita tentang COVID lah, ada berita-berita tentang politik, ada berita-berita tentang ini itu. Ya, belum lagi nanti masalah-masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah banyak sekali, ya. Nah, jadi ini pilihan, ini soal pilihan. Kalau Maria, dia udah milih yang terbaik, dia seolah-olah mengabaikan itu semua. Memang sih bikin kesel orang yang kayak Marta, kesel dia sama Maria ini. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang ini justru yang bagus. Dia mengabaikan aja, udahlah, nggak usah terlalu susah menyusahkan diri atau jadi khawatir ini itu dan sebagainya. Udah pilih aja untuk duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Jadi saya pun memilih yang itu ya, sambil fokus hanya kepada tugas pemberitaan kerajaan surga. Ini aja udah cukup lah. Jadi dalam hidup saya akhirnya melalui teguran juga, melalui firman Tuhan ini, saya mau share kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya akan mengambil keputusan seperti Maria. Duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Ya, itu pilihan. Saya memilih itu.
Ya, banyak waktu berdiam dirilah ya dengan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, saya hanya mau fokus memberitakan Injil kerajaan. Nggak mau menyimpang ke kiri atau ke kanan, masuk ke wilayah orang politik atau yang macam-macam yang bukan panggilan saya. Ya, istilahnya begitulah ya. Saya nggak mau mengkhawatirkan banyak perkara atau menyusahkan diri dengan banyak hal ya. Ya pokoknya inilah tugas saya, fokus hanya memberitakan itu, tapi saya memilih jalan Maria. Jadi saudaraku, ini ada dua jalan ini sebenarnya ini dalam melayani Tuhan ini. Jalan Maria dan jalan Marta. Dua-duanya ini, jalan ini pilihan masing-masing lah. Kalau saya mendorong saudara, mari kita pilih jalan Maria. Karena Tuhan Yesus bilang ini yang terbaik. Bukan Marta ini tidak baik, tapi yang terbaik ini diam dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Jadi sambil mengerjakan nanti fokus panggilan kita, tetap kita pilih jalan Maria. Duduk ya dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Dia. Jadi melalui hari ini saya mau mengingatkan lah ya kepada Bapak Ibu Saudara, apa panggilan Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, panggilannya apa ya? Kalau panggilannya ya di dunia politik, silakan fokus saja ke situ ya, jangan banyak bicara ke sana kemari ngasih sehingga jadi menyusahkan diri ya. Jadi mengkhawatirkan, jadi khawatir banyak. Kalau tugasnya ya bekerja di kantor sebagai bisnismen, sebagai berumah tangga, ya sudah itu aja ya, nggak usah terlalu banyak ya. Tapi tetaplah pilih jalan Maria ini, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan Dia. Haleluya. Semoga share yang singkat ini bisa menjadi perenungan lah bagi Bapak Saudara untuk tetap memilih jalan Maria, duduk dekat kaki Tuhan, tapi fokus kepada panggilan masing-masing. Haleluya. Amin.